Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan belajar tentang mekanika benda langit. Pertama-tama, yang perlu diketahui adalah revolusi dan rotasi. Revolusi itu pergerakan planet mengelilingi matahari atau pergerakan suatu benda mengelilingi pusat massa. Sedangkan rotasi itu dia perputaran menurut sumbunya. Jadi dia berputar, bumi berputar, bumi berotasi menghasilkan siang dan malam, dan bumi berevolusi menghasilkan perbedaan tahun. Oke. Kalau kita ngomongin mekanika benda langit, kita bakalan ngomongin tentang hukum Kepler. Hukum Kepler yang pertama yaitu planet mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk elips dan matahari ada di salah satu titik fokusnya. Jadi apa yang dimaksud titik fokus? Jadi karena orbitnya itu berupa elips, eh, kalau dibagi dua di antara pertengahannya tuh akan ada titik tengah masing-masing bagian kanan kirinya. Nah, ini yang disebut titik fokus. Karena titik fokusnya ada dua kayak mata gitu. Matahari itu ada di salah satu titik fokusnya aja. Seperti itu. Dan karena bentuknya nggak bulat sempurna, ada perbedaan jarak. Jarak terdekat dinamakan perihelion, jarak antara planet ke matahari paling dekat, dan jarak paling jauh planet dari matahari disebut aphelion. Ini sistem ini nggak cuma berlaku di antara planet dan matahari doang, tapi berlaku di bintang lain ya, misal eksoplanet, planet di luar tata surya mengorbit bintang induknya, disebut apastron dan periastron, ap jauh, peri dekat. Kemudian untuk satelit sistem bulan, bulan paling dekat dengan bumi disebut perigi, bulan paling jauh dari bumi, maaf, disebutnya apogi. Seperti itu. Lanjut ke hukum Kepler 2. Eh, oh maaf, masih hukum Kepler 1. Di sini kita fokus ke elemennya dari suatu elips. Di sini ada semi sumbu panjang. Dia kayak diameter yang panjang gitu. Ini disebutnya sumbu panjang, dan setengah sumbu panjangnya disebut sumbu semi mayor atau direpresentasikan dengan huruf A. Kemudian ada diameter yang pendeknya disebut sumbu minor. Setengah dari sumbu minor ini disebut B gitu. Nah, karena matahari ini ada di salah satu titik pusatnya, jarak ke titik pusat ini disebut C. Dan perbandingan eksentrisitas atau kelonjongan dari suatu elips itu disebut eksentrisitas yang bernilai C per A. Jadi jarak dari pusat elips ke titik fokus per jarak sumbu semi mayor, sumbu panjangnya. Seperti itu. Atau ini tuh matematis ya, kayak rumus Pitagoras. Jadi A kuadrat atau sumbu semi mayor itu sama kayak titik fokus ke ujungnya sumbu semi minor. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Selain itu juga perhitungan buat jarak aphelion itu A plus C, sumbu semi mayor plus titik fokus. Ini ya, sumbu semi mayor plus titik fokus. Atau A dikali 1 plus E, dan jarak perihelion itu A min C. A min C. Sama dengan sumbu semi mayor dikalikan 1 dikurangi eksentrisitas. Untuk eksentrisitas sendiri, lingkaran sempurna itu bernilai 0, elips bernilai di antara 0 dan 1, sedangkan parabola itu bernilai 1. Di sini aku ngasih contoh perhitungannya. Kalau misal eksentrisitas, diketahui jarak aphelion dan jarak perihelion, dan kita disuruh mencari eksentrisitas, kita menggunakan eliminasi atau dikurang aja gitu. Karena rumusnya ada A dikali 1 plus E dan A dikali 1 min E, atau A plus C dan A min C. Kalau ini dikurangi, antara aphelion dan perihelionnya akan tersisa 2C. Dan nilainya ada 0,0334. 0,0334 ini sama dengan 2 kali eh, titik fokus atau 2 kali eksentrisitas gitu. Berarti eksentrisitasnya, nilai ini dibagi 2 sama dengan 0,017. Dan 0,017 inilah eksentrisitas bumi. Kemudian ini ada rumus lain, kalau kita disuruh mencari jarak bumi dari matahari. Padahal
itu bukan perihelion dan bukan aphelion, kita menggunakan rumus ini. Di sini sumus mayor, eksentrisitas, dan nu ini jarak hari dari aphelion dalam bentuk sudut radian. Contohnya seperti ini. Misal 20, tanggal 20 sejak aphelion gitu. Berarti 20 per 365 dikali 360 derajat. Nih, dimasukin cosnya, cos nu. Seperti itu. Kemudian lanjut ke hukum Kepler 2. Hukum Kepler 2 ini bunyinya satu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Ini rumus luasan ya, kalau dia tingginya suatu segitiga yang tingginya besar itu akan sama dengan luas segitiga yang tingginya pendek tapi alasnya luas seperti itu. Jadi sapuannya sama antara aphelion sama perihelion. Nah, tapi sapuan ini ukuran yang sama di waktu yang berbeda. Jadi kesimpulannya revolusi eh, planet itu akan lebih cepat kalau dia dekat dengan pusat gravitasi. Jadi planet bumi akan lebih cepat revolusinya pergerakannya waktu dia dekat sama matahari. Seperti itu. Konsekuensi dari hukum Kepler 2 ini adalah kecepatan maksimum eh, planet itu ada pas perihelion kalau di bumi waktu 3 Januari dan kecepatan minimum itu waktu aphelion di 5 Juli. Oke, ke hukum Kepler 3. Hukum Kepler 3 ini membandingkan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips. Jadi T kuadrat atau periode kuadrat sama itu sebanding dengan radius pangkat 3. Dan kalau di tata sira kita itu bisa diasumsikan sama. Tetapi satuannya diperhatikan yaitu tahun dan AU. Contohnya bumi sendiri, sumbu semi mayornya itu bernilai 1 AU kan. A, eh, 1 pangkat 3 itu sebanding dengan T kuadrat gitu. Jadi kan sama-sama satu ya. Jadi periode itu sama dengan akar dari sumbu semi mayor pangkat 3 atau kalau di bumi sama aja hasilnya satu. Dan emang kan waktu periode kita revolusi itu 1 tahun. Seperti itu. Berlaku juga ini khusus untuk tata surya kita ya teman-teman. Kemudian ini ada rumus lanjutannya dari penurunan ini. Penurunan hukum Kepler pangkat 3 dan digabungkan dengan hukum Newton itu nilainya 4 pi kuadrat per gm. M ini pusat massa gravitasi benda pusat gravitasinya sama dengan T kuadrat per A pangkat 3 ini menggunakan satuan internasional. Periodenya dalam satuan sekon dan sumbu semi mayornya dalam satuan meter. Ini ada contohnya. Hukum Kepler ini diturunkan eh, oleh Tycho Brahe ya. Dia pakai pengamatan. Ini dia ngamati planet-planet periodenya berapa dan jaraknya berapa dan perbandingannya itu kurang lebih sama gitu, sama-sama satu. Oke, lanjut ke hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi itu ada kalau antara dua benda yang masing-masing punya massa dan punya jarak. Di situ akan ada gravitasi yang besarnya F. Tuh, jadi M1, M ini massa, R-nya jarak, dan ini hasilnya dalam satuan Joule atau Newton. Kemudian ada yang namanya energi potensial gravitasi. Ini GMM per R. Ini kalau diasumsikan apa ya, potensi yang ada gitu, kemungkinan gravitasinya. Ini satuannya Joule meter. Kemudian untuk percepatan gravitasi, kita pakai penurunan dari hukum Newton 2F sama dengan MA sama dengan GMM per R kuadrat ini, rumus gravitasi Newton. Yang MA sama dengan GMM per R kuadrat, sehingga M-nya dipindah ruas ya. Jadinya A sama dengan GM per R kuadrat. Karena M-nya ini ke bawah jadi dicoret-coret gitu. Sisa GM per R kuadrat. Yang A ini percepatan gravitasi benda gitu. Ini juga yang menjadi konstanta percepatan gravitasi di bumi. Itu rumusnya GM per R kuadrat. Dan dari rumus ini didapat konstanta percepatan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke, kita lanjut ke
Kecepatan lepas atau escape velocity ini adalah kecepatan minimum yang dibutuhkan oleh suatu benda jika dia pengen meninggalkan medan gravitasi suatu objek bermassa. Misalnya di bumi ini kita mau melepas roket gitu. Roket ini biar dia bisa terbang terlepas dari roket gravitasi bumi, kecepatan yang harus dia pakai itu minimalnya berapa di situ. Di sini kita pakai persamaan energi potensial sama dengan energi kinetik. M sama dengan EK, EP-nya pakai energi potensial gravitasi, m per R sama dengan setengah mv kuadrat, M-nya dicoret, kemudian ini dipindah ruaskan, yang tersisa V kuadrat. V kuadrat sama dengan 2 gm per R. Atau V escape-nya sama dengan akar 2 gm per R. M di sini adalah massa bumi gitu. R-nya adalah radius bumi. Sehingga eh, ini juga jadi rumus kecepatan orbit juga. Kalau di bumi, V escape-nya itu ada di kurang lebih 11 km. Oke, ini persamaan ya, sama aja. Em, eh, ini kalau ini kan kita belajar kecepatan lepas. Kalau kita mau belajar kecepatan orbit, kita sama dengankan dengan kecepatan gravitasi gitu. Dia ada yang lepas, ada yang ditarik, dan hasilnya konstan. mv kuadrat per R sama dengan gmm per R kuadrat. Sini didapat dipindah ruas ya. Coret-coret pindah ruas, hasilnya V kuadrat sama dengan gm per R. Atau V sama dengan akar gm per R di sini. Ini adalah kecepatan orbit. Kemudian karena kecepatan orbit itu jarak per waktu, kalau kita mau mencari tahu eh, sumbu setengah panjang atau sumbu semi mayor dari suatu eh, planet yang bergerak itu kita pakai rumus 2πr per T karena 2πr ini jarak dari jarak lintasan atau S. Karena lintasannya bulat kita pakai rumus diameter lingkaran per T. T ini periode. Oke, di sini pembuktiannya yang tadi ya V orbit, kecepatan orbit sama dengan F sentripetal sama dengan F gravitasi. Kemudian ini, lagi karena kecepatan orbit berarti kan 2pi per T. Dan kalau ini disama dengankan, kecepatan orbit sama dengan pakai kedua rumus, 2πr per T dan akar Gm per R, maka didapatlah rumus ini yang tadi, 4pi kuadrat per T kuadrat sama dengan Gm per R pangkat 3. Di sini maksudnya adalah ini dari dua rumus berbeda yang menghasilkan hasil yang sama. Kalau disama dengankan, akan membuktikan bahwa hukum Kepler 3 ini beneran bisa dipakai gitu. Karena T kuadrat per R pangkat 3 atau eh, periode planet per jarak planet, jari-jari planet sama dengan 4pi kuadrat per GM. Yang mana GM ini tergantung dari eh, pusat masanya kan. Sehingga ini konstan untuk di sehingga rumus yang T kuadrat sebanding dengan R pangkat 3 itu konstan untuk di tata surya kita. Begitu. Di sini omega maksudnya kecepatan sudut ya teman. Oke, lanjut kita ke titik netral. Karena kalau gravitasi itu gaya tarik menarik dan benda yang masanya lebih besar akan cenderung menarik benda yang massa lebih kecil. Yang masanya lebih besar pasti gaya tarikannya lebih kuat kan. Sehingga ada titik netral gitu. Titik di mana tarikan atau gaya gravitasi antara dua benda ini sama besar atau sama dengan nol nilainya. Nah, titik netralnya itu bisa dirumuskan menggunakan rumus ini, tapi kita cari jaraknya. R-nya ini diasumsikan X kuadrat untuk jarak dari bumi ke titik netralnya, dan titik jarak bulannya, total jarak keduanya dikurangi X. Kemudian ini dipindah ruaskan, dan nanti ketemu persamaan ini. Ini sebenarnya tinggal dipindah ruas aja sih, atau mau diganti X-nya dari bulan, biar lebih gampang seperti itu. Dan untuk jarak dari bulan sendiri, kita lihat ya, ini lebih condong, lebih dekat ke arah bulan netralnya, karena tarikan dari bumi jelas lebih kuat. Seperti itu. Oke, kemudian di sini ada titik Lagrange. Titik Lagrange itu adalah titik netral di mana
gaya tarik menarik antara dua benda ini nol. Titik netral yang berada di antara orbit eh, benda-benda di tata surya. Maksudnya ini titik Lagrange bumi, ada lagi titik Lagrange Jupiter. Itu titiknya kurang lebih sama, cuman mungkin jaraknya beda karena masanya berbeda seperti itu. Tapi secara umum titik Lagrange itu ada empat, maaf lima di sini. Yang pertama itu di antara em, matahari dan bumi, yang kedua itu bumi, di luarnya bumi sini. Terus yang ketiga di seberangnya lagi, nyebrang dari di belakangnya matahari gitu. Kemudian ada titik Lagrange dan empat. Ini titik di mana jaraknya sama. Maksudnya kan di sini lingkaran ya, radius lingkaran. Ke sini juga radius lingkaran. Biar di sini ada segitiga sama sisi, maka di sini jarak sudutnya adalah 60 derajat. Dan di titik inilah ada gaya gravitasi nol karena dia ketariknya ke matahari dan ke bumi sekaligus. Seperti itu. Dan titik 5 tuh sama kayak titik Lagrange 4, namun dia yang ada di bawah. Oke, untuk jaraknya sendiri, titik Lagrange satu kalau di antara bumi dan matahari itu jarak dari bumi ada di 0,1 AU. Kalau jarak titik Lagrange 2, jujur aku lupa. Titik Lagrange 3 ini ada di 2 AU, dan titik Lagrange 4 dan 5 ini sama-sama ada di 1 AU. Oke. Titik Lagrange 2 ini seingatku nggak sampai 1, 0, sekian. Oke, di sini ada titik pusat massa. Ini balik lagi karena dari gravitasi itu tarik menariknya nggak sama, jadi ada titik pusat massa yang berubah. Titik pusat massa itu pusat massa antara gravitasi dua benda. Di sini eh, untuk mencarinya itu sama aja kayak perbandingan massa dikali jari-jari. M kali R sama dengan M kali R. Jadi massa bumi dikalikan X, jarak dari pusat massa bumi ke pusat gravitasi, sama dengan jarak bumi bulan mm dikalikan 384.000 kilometer dikurangi X. Ini nanti kita pindah ruaskan sehingga ketemu X-nya berapa. Karena massa kedua benda ini sudah diketahui. Oke, lanjut ke gaya pasang surut. Gaya pasang surut itu eh, perbedaan gaya yang dihasilkan dari pergerakan utamanya satelit ya, utamanya oleh pergerakan bulan. Oke, jadi yang dimaksud gaya pasang surut di sini itu adalah perbedaan gaya gravitasi dari perbedaan permukaan planet. Jadi misal di sini ya ada mat bumi di sini bulan dan ada titik A dan aksen. Ini titik yang lebih dekat sama bulan sama titik baliknya. Dan C ini titik pusatnya ya. Jadi titik di A ini bakalan dia cenderung ketarik banget ke gravitasi bulan atau rumusnya adalah 2 GMM per R pangkat 3. Gitu. Terus FA FA aksen, di sini dia gayanya sebaliknya sebenarnya karena dia cenderung ke arah sebaliknya untuk mengimbangin gaya gravitasi si A biar kesetimbangannya kejaga gitu. Jadi dia rumusnya minus 2 GMM per R kuadrat kali R. Rumusnya sama, cuman karena arah pergerakannya berbeda gitu. Dia ketarik ke arah bulan dan dia cenderung sentrifugal atau menjauhi pusat massa, maka dia sebaliknya. Kemudian untuk di kutub, di sini dia nggak langsung ketarik ke arah bulan, tapi ada faktor ini ya, faktor kayak Pitagorasnya gitu, pertengahannya. Dia masih ketarik ke pusat masanya bumi, tapi dia juga ketarik ke pusat masanya bulan. Dan gaya di antaranya atau gaya pasang surutnya itu nilainya GMM kali R per R pangkat 3. GMM kali radius bumi per jarak bumi bulan pangkat 3. Oh ya teman-teman, M besar di sini itu massa yang lebih besar ya. Jadi M besar massa bumi, M kecil massa bulan. Seperti itu. Kemudian gaya pasang surut di C ini akan saling meniadakan. Karena FA aksen sama dengan FA.
Karena di sini sama sini sebenarnya sama kan, cuman beda arahnya aja. Karena ini sama saling menyeimbangkan di tengah pusatnya. Di sini nggak ada gaya gravitasi seperti itu. Oke, kita lanjut ke konfigurasi planet. Planet-planet di tata surya. Di sebelah kiri ini khusus untuk planet inferior atau planet yang lebih dekat sama matahari timbang bumi. Satu ini namanya konjungsi inferior, dia mata lurus sama matahari gitu. Dia berada di antara bumi dan matahari. Sedangkan kalau konjungsi superior di titik ini, dia masih satu garis lurus sama bumi dan matahari, tapi dia ada di baliknya matahari. Gitu. Jadi matahari yang di tengah. Kalau konjungsi inferior, planet itu yang di tengah. Kemudian ada elongasi barat di sini yang di nomor 3. Ini adalah eh, waktu di mana si planet ini jaraknya tegak lurus. Dari POV si planet, kalau kita ngelihat dari permukaan planet ini, matahari lagi siang hari, lagi tepat di atas, kemudian buminya lagi sunset gitu. Di sudutnya 90 derajat atau dia jarak maksimumnya. Ini disebut elongasi barat, elongasi maksimum. Dan di titik 3 ini karena kalau utara, selatan, timur, barat di luar angkasa itu timur baratnya di flip, ini namanya barat. Kemudian titik 4 ini sama aja tapi kebalikannya di timur. Oke, kita lanjut ke planet superior. Itu planet yang lebih jauh dari matahari ketimbang bumi. Ini titiknya yang pertama ada oposisi, dia oposisi dari matahari, dia kebalikannya matahari gitu, bumi di tengah, membentuk satu garis lurus. Kemudian ada titik konjungsi di sini, dia berarti lurus sama bumi dan matahari, tapi dia posisinya di baliknya matahari. Kemudian ada kuadratur barat. Ini kebalikan dari konjungsi inferior ya. Kalau di sini elongasi itu kita lihat dari posisi planet minor. Kalau di sini di planet superior kita ngelihat dari POV-nya bumi. Menurut bumi, si planet ini lagi tegak lurus sama matahari, kayak gitu. Ini yang disebut kuadratur. Ada kuadratur barat di kanan dan kuadratur timur di kiri. Oke, lanjut ke konfigurasi bulan. Bulan itu fasenya ada banyak ya. Ada dari fase bulan baru, kemudian dia waxing crescent atau sabit awal, kemudian first quarter, kemudian atau quarter awal, kemudian ini bulan gembung atau waxing gibbous, gembung awal, kemudian bulan purnama, kemudian gembung akhir, quarter akhir juga, third quarter, dan terakhir waning crescent atau sabit akhir. Nah, ini dilihat berbeda dari POV yang berbeda juga. Jadi kalau misalkan di belahan bumi utara, arah pergerakannya itu ngikutin ini, dari bulan baru waxing crescent first quarter itu ngikutin ini berlawanan arus jam. Sedangkan kalau di belahan bumi selatan itu kebalikannya, dia dari eh, maksudnya ini sama fasenya new waxing crescent tapi dibalik new moon waxing crescent first quarter waxing gibbous full terus baru yang kesininya waning crescent kayak gitu. Nah, karena ada perbedaan itu juga makanya ada perbedaan penglihatan gitu. Kalau misal di belahan bumi utara waxing crescent ini atau sabit pertama yang dilihat setelah bulan baru itu di kanan eh, bulannya miring kanan kayak gini. Sedangkan terus makin lama makin penuh jadi setengah-setengah kanan full, terus ke kiri, terus full moon, terus baru ini sisi kirinya, sisi kiri bulannya di sini. Kemudian kebalikannya, kalau di belahan bumi selatan, bulan pertama yang dia lihat setelah bulan baru, itu sabitnya di kiri. Dari kiri, terus dia makin ke tengah, terus full moon, habis itu baru dia pelan-pelan menuju sabit kanan, kayak gitu. Kemudian ada periode sinodis dan periode sideris. Jadi apa sih perbedaan kedua periode ini? Periode itu kan waktu yang dibutuhkan untuk suatu benda pindah dari satu titik dan kembali ke titik itu lagi. Dan itu yang disebut sebagai periode sideris. Dia waktu yang dibutuhkan untuk satu benda bergerak sampai kembali ke posisi awalnya. Sedangkan periode sinodis itu adalah waktu yang diperlukan untuk kembali ke posisi relatif. Posisi relatif di sini ditentukan oleh beberapa faktor, nggak cuma
pergerakan dia pribadi aja, tapi ada pergerakan yang lainnya. Misal pakai acuan planet lain atau pakai acuan bulan. Jadi contohnya di sini tuh bulan ya. Bulan untuk memutari bumi kembali ke posisi awalnya itu sekitar 27 hari. Tapi untuk bulan berada di posisi yang sama dengan pergerakan bumi yang juga bergerak mengelilingi matahari, itu disebut sebagai periode sinodis yang lama waktunya lebih lama lagi selama 29 hari. Kayak gitu. Nah, perhitungannya ada di sini. Untuk menghitung periode sinodis, rumusnya satu per periode sinodis sama dengan satu per periode sideris A minus satu per periode sideris B. So, periode sideris A ini harus yang lebih kecil daripada periode sideris B. Jadi kalau misal kita mau melihat waktu periode sinodis bulan, itu kita masukin satu per periode sideris bulan dulu, minus satu per periode sideris bumi. Ini 27,3 kan waktu bulan mengitari bumi, dan 365 ini waktu yang dibutuhkan untuk bumi mengitari matahari. Seperti itu. Sehingga seperpesin sama dengan 0,0384, yang ini perlu dibalik juga ya, periode sinodis berarti satu per 0,03 ini. Yang kita nemu hasilnya periode sinodis bulan adalah 29,5 hari. Ini yang dipakai buat penanggalan hijriyah. Oke, lanjut ini ada periode transit namanya. Bukan periode sih, fenomena transit. Ini adalah fenomena di mana eh, planet minor lewat di depan bumi. Jadi planet minor menghalangi, nggak mesti planet minor juga sih, ada benda yang menghalangi matahari gitu. Contohnya nih Venus transit, transit Venus terhadap matahari berarti Venus melewati matahari di depan bumi kayak gini eh, kelihatannya. Kemudian selanjutnya ada okultasi. Ini eh, misalnya okultasi Venus terhadap Merkurius ya. Jadi kayak kita mau ngelihat fokus ke suatu planet tapi ditutupi oleh planet lain yang ngelewatinnya. Ini misalnya ada matahari, terus di sini Merkurius, terus Venus ngelewatin depan Merkurius. Ini disebut okultasi kayak gitu, lebih bertumpuk. Kemudian kita pindah ke fenomena yang terjadi masih berhubungan sama bulan, antara bulan, bumi, matahari, yaitu gerhana. Gerhana itu dari jenisnya ada tiga. Itu gerhana sebagian, gerhana total, sama gerhana cincin. Atau ini juga ada itu ya, ada versi lainnya. Ini untuk di bayangannya, untuk bayangan gerhana itu ada umbra atau ini daerah bayangannya bulan langsung. Itu kenampakannya kayak di gambar A sini. Jadi dia ketutup total. Kemudian yang C ini daerah penumbra, yang mana dia kena bayangannya, tapi nggak sepenuhnya kena bayangan bulan gitu, nggak beneran tepat di belakang bulan. Di daerah penumbra ini biasanya mataharinya sebagian, gerhana sebagian kayak gini. Kemudian ada lagi yang namanya gerhana cincin itu dari antumbra. Jadi bayangan dari bulan ini titik fokusnya panjang. Ini kalau jarak bulan dan bumi lagi jauh ya, dia titik fokusnya eh, habis di sini terus lanjut lagi gitu. Dan di sini ada yang namanya antumbra, yaitu perpanjangan dari titik fokus, perpanjangan dari titik bayangan bulan, daerah bayangan bulan. Dan di sini kenampakannya seperti gambar B. Jadi bayangannya kelihatan kecil, pinggirannya matahari tetap kelihatan. Kayak gitu. Atau ini ya, gerhana itu terjadi karena perbedaan pergerakan bulan dan matahari gitu. Yang mana fase bulan juga macam-macam, dan bulan bergerak 0,5 derajat dari barat ke timur relatif terhadap bintang-bintang latar belakang. Jadi arah pergerakannya berlawanan arah matahari. Seperti itu. Dan ini dan fase bulan itu dia akan terjadi gerhana kalau lagi bulan baru ini jadi gerhana matahari, atau bulan purnama di sini bisa terjadi gerhana bulan.
Ini ada kenampakan bulan. Ini kalau di belahan bumi utara ya, yang mana awalnya itu kelihatan di kanan, terus makin lama makin ada. Ini juga sekaligus waktunya bulan sabit awal itu bakalan kelihatan waktu senja, kemudian bulan setengah atau first quarter ini dia kelihatan kalau udah malam gitu. Ini waktu sunset, dia udah kelihatan di tengah karena sudutnya udah 90 derajat dan bulan purnama itu berlawanan sama matahari gitu. Ini juga kalau malam, oh ini berdasarkan waktunya ya. Kalau udah sunrise, kebalikannya bulan purnama bakalan tenggelam, udah di barat, kemudian new moon-nya baru terbit gitu, atau sabit akhir baru terbit. Eh, ini yang tadi aku bilang, umbra dan penumbra. Jadi ini tuh nggak selamanya ada bulan purnama setiap saat karena eh, bulan sendiri tuh punya sudut deklinasi kayak bumi. Bumi punya deklinasi, bulan juga deklinasi dari rotasinya terhadap bumi. Sehingga nggak setiap saat. Kemudian faktornya ini juga ukuran dari bulan dan matahari. Kalau ukuran dari mataharinya besar dan ukuran dari bulannya kecil, kemungkinan terjadinya gerhana cincin. Kalau kebalikannya, matahari lagi kecil dan bulan lagi besar, maka itu gerhananya total. Waktu corona biasanya kelihatan corona dan prominensa. Ini ada siklus Saros. Ini siklus yang mencoba menghitung kapan akan terjadinya gerhana. Ini mereka menggunakan pola aja. Pola ini disebut siklus Saros yang lamanya 18 tahun 11 hari. Di sekitar 18 tahun sekali akan terjadi gerhana seperti itu. Ini juga kalendernya, sebenarnya ada kalendernya ya, ada season eclipse-nya. Sekian, terima kasih.